Salasu ayatin nazalat maqrunatan bisalasin la yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Jadi ada 3 ayat yang Allah turunkan, dia berbarengan dengan ayat sambungannya. Berarti satu ayat itu ada 2 perintah. La yaqbalullahu wahidatan minhunna, dan karena ada 2, Allah tidak akan menerima salah satunya kecuali dia melengkapi sebelah ayat tersebut atau sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita pagi ini melanjutkan ngaji kita. Mesti kita yakini ketika kita memudahkan untuk belajar agama, kita akan dimudahkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadis lain mengatakan isi dunia ini yang baik itu apa? Yaitu orang yang beramal dan orang yang belajar beramal. Selagi dalam hati kita ada niat untuk baik, belajar baik, maka di situ akan menemukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puji syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Allah telah memilih kita datang ke rumahnya untuk rukuk sujud dan meluangkan waktu untuk belajar ilmunya sehingga kita nanti mendapatkan apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan memang kehidupan itu mencari yang paling baik, mencari apa? Mencari yang diminta oleh Allah. Mencari apa yang paling baik? Mencari yang disukai oleh Allah. Maka mencari pahala, mencari persaudaraan, mencari ibadah, mencari ampunan itu baik sekali, karena itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Kita ada di bulan Safar akhir, lagi bulan Maulid, bulan Rabiul Awal lahirnya Rasul. Mudah-mudahan bulan Maulid itu semua ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal. Iya Pak, kita baca Maulid, baca selawat, harus menambah rindu. Nanti ujung-ujung kerinduan itu kita sampai ke Madinah, Sahibul Maulid, ketemu dengan kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa ziarah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ngaji kita hari ini adalah ulama mengatakan salasu ayatin nazalat maqrunatan bisalasin la yaqbalullahu wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Jadi ada 3 ayat yang Allah turunkan, dia berbarengan dengan ayat sambungannya. Berarti satu ayat itu ada 2 perintah. La yaqbalullahu wahidatan minhunna, dan karena ada 2, Allah tidak akan menerima salah satunya kecuali dia melengkapi sebelah ayat tersebut atau sambungannya. Ada 3 ayat, Pak. Pertama ayat wa aqimis sholata wa atuz zakata. Al-Baqarah ayat 43. Kata Allah Ta'ala, tegakkan salat dan bayarlah zakat. Yang kedua, atiullah war rasulah. Ali Imran ayat 132. Artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Luqman ayat 114. Kata Allah, anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu banyak, ayatnya banyak, dan kita ada perintahnya. Ya, yang pertama tentu kita disuruh banyak-banyak membacanya, selesaikan bacaannya. Perintah berikutnya adalah selesaikan pengamalannya. Yang ketiga, selesaikan dalam mendakwahkannya. Itu bahasanya perintah yang sudah Allah turunkan, dan kita pekerjanya, kita pelaksananya, dan besok itu yang akan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kalau itu perintah Allah, pasti baik, pasti elok, pasti akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling baik di antara kita, Pak? Ya tadi, dalam di hadapan Allah itu tentu yang paling banyak baca Al-Quran sampai selesai.
Yang kedua ya yang paling banyak mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga Pak, paling banyak mendakwakan Al-Quran. Jadi kita ngaji ini Bapak Ibu berusaha nanti sampai siang malam, malam siang kita bergerak berdasarkan perintah Allah. Itu tinggi tuh Pak, itu tinggi sekali nilai. Walaupun bahasa hari Jumat kita mandi. Kenapa mandi? Ya mau ke kantor. Kenapa mandi? Mau ke pasar. Kenapa mandi? Mau Jumatan. Itu nilainya beda. Yang satu tidak bernilai, yang tadi itu bernilai sekali gitu Pak. Bukan bandingannya batu dengan mutiara, tapi debu dengan mutiara, atau hal yang gak ada dengan mutiara gitu Pak. Ngapa mandi hari Jumat? Ya biar segar. Itu nilainya kecil. Ngapa mandi? Ya mau ke pasar. Nilainya kecil. Tapi kenapa mandi? Ya, mandi sunnah Jumat. Itu nilainya luar biasa. Dicintai Allah, menghapuskan dosa, mendatangkan itu daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia bergerak berdasarkan perintah Allah. Kalau ngapa mandi segar-segar, kan itu maunya kita, maunya nafsu, ya kan? Karena panas, gerah kita mandi, berarti maunya kita sendiri. Atau anak disuruh orang tua ngapa mandi, disuruh mak ngapa mandi, disuruh bapak. Kalau dia ngomong, ngapa mandi nak? Allah suka kalau mandi untuk bersihkan diri. Itu nilainya tinggi. Kalau ngikuti kata mak, ya dapat duit 2.000, ngikuti kata bapak paling 5.000, ngikuti kata Allah dapat segala-galanya. Nah, maka penting kita membaca Al-Quran, membaca artinya dan membaca tafsirannya. Mudah-mudahan di sini ke depannya gitu Pak. Kita banyak ustadz di sini kan, Masya Allah. Nanti ada yang hadis, ada yang tafsir. Ujung-ujungnya kita semua selesai ngaji gitu kan. Mudah-mudahan ada yang khatam Quran. Allahumma amin. Bagus Pak kalau Bapak ada yang baca Al-Quran, tiba-tiba sudah ayat terakhir wa ulaika atau minal jinnati wan nas. Tahan dulu. Nah, besok ketika ngaji begini kita khataman sama-sama, doa khatam gitu kan, sehingga keberkahan itu dapat segala-galanya. Nah, di antara ayat Al-Quran tadi ada 3 ayat di antaranya itu yang di situ ayatnya 1 tapi isinya 2, tidak boleh dipisah. Pertama adalah wa aqimus salata wa atuz zakat. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yu'ti zakata lam tuqbal minhu sholatu. Maknanya adalah barang siapa salat sudah sempurna 5 kali tapi dia tidak menunaikan zakat, maka salatnya pun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya gini, salat itu untuk Allah, zakat itu untuk hamba Allah. Nah gitu Pak, ibarat manusia ini ada nyawa, ada badan, tidak bisa dipisah. Kalau badan tidak ada nyawa, ya akan menjadi bangkai. Nyawa tidak ada badan, jadi hantu. Jadi bahasanya ngantu, dah ngeri lah jadinya. Ada zahir, ada batin. Begitu juga wa aqimis shalah, tegakkan salat, berarti ini salat itu kan walaupun tidak menyenangkan siapa-siapa, misalnya sudah pasti menyenangkan Allah. Saking senangnya Allah dengan orang yang sholat tuh Pak. Walaupun nanti dia bermaksiat, badan yang untuk sujud itu tidak akan disentuh api neraka. Bayangkan, tinggi nilainya Pak. Sholat dia bermaksiat, tapi anggota sujud, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki, itu tidak, walaupun dia di neraka, neraka diharamkan membakarnya. Berarti apa Bapak Ibu? Sholat itu boleh kita artikan intinya di sujud. Intinya di sujud. Sehingga ulama mengatakan satu sujud itu nilainya lebih berharga timbang seisi dunia. Dan nanti orang yang meninggal ketika dia dihidupkan ada 2 yang dia minta. Kalau tidak diminta supaya bisa sedekah, dia mau sujud. Sekali aja jadilah. Sekali aja jadilah. Nah gitu. Karena memang kalau tegak rukuk sujud itu kan penghormatan sempurna kepada Allah. Penghormatan sempurna kepada Allah. Sebagian raja-raja yang tidak Islam itu kan begitu. Masyarakat disuruh sujud. Nah, kalau dia boleh tegak, kepalanya lepas. Sujud itu hak Allah Pak ya. Sujud itu hanya kepada Allah bolehnya. Selebihnya haram.
Selebihnya haram. Dalam hadis Nabi SAW, seandainya boleh sujud kepada selain Allah, maka seorang istri wajib sujud di hadapan suami. Tapi tidak mungkin seandainya diperbolehkan sujud kepada selain Allah, akan lahir perintah yang wajib disujud istri sujud kepada suami. Ini tingginya ketaatan istri kepada suami itu, Pak. Ada yang tanya, Pak Ustadz, mana yang wajib cari nafkah apa didik keluarga? Ya tentu didik keluarga. Didik apa? Ditanya, laki tugasnya apa? Mana yang wajib, Pak Ustadz? Wajib cari nafkah untuk anak istri, mendidik mereka. Tentu jawabannya sih kok. Yang wajib itu mendidik, Pak. Mendidik. Adapun mencari nafkah itu sebenarnya sambilan. Maka seorang suami ketika pulang dari kerja, secapek apapun, sesibuk apapun, pas balik, tiba-tiba anak bilang, Pak, ajari ngaji. Itu harus ada waktu untuk itu. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah, jaga dirimu, keluargamu dari maksiat, dari api neraka. Harus diajarkan taat. Iya, Pak. Jadi wajib, nggak bisa tidak. Ataupun mencari nafkah itu sambilan sebenarnya, walaupun kita nggak mengatakan seringan itu. Tapi kalau dibandingkan dengan mendidik, ngajak dia ngaji, ngajak dia ibadah, ngajak dia beristighfar, ngajak keluarga baca Al-Quran, ngajak keluarga itu mengamalkan salat sunnah, itu dibandingkan dengan cari nafkah itu tambahan. Mendidik ilmu itu wajib, itu pokoknya, Pak. Pokoknya, karena kita ingin menyelamatkan, kan? Apa gunanya kalau makan tapi tidak selamat? Ya, makan tapi makan racun, ada yang mau. Makan tapi makan yang basi, ada mau. Tapi kan makan, tapi kan bisa membahayakan. Kalau dia makan yang basi nanti dia sakit. Kalau makan yang beracun dia bisa mati. Tapi kan makan. Oh, makan itu tidak penting karena ada racunnya. Berarti menyelamatkan itu jauh lebih penting timbang makan. Ayat yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita. Mendidik, menyelamatkan. Jadi kita belajar begini ini, Bapak Ibu, menjadi nanti bapak ini menjadi guru di rumahnya, menjadi ustadz di rumahnya, ibu menjadi ustazah di depan anak-anaknya. Itu harus, Pak, jangan sampai tidak, jangan sampai, itu hukumnya wajib. Wajib seorang suami itu adalah mendidik keluarganya agar makin taat kepada Allah. Bapak Ibu, maka ketika orang itu sholat, dua ayat, sholat dan zakat. Sholat hari-harian, zakat setahun sekali. Jauh perbandingannya, Pak. Sholat itu tiap hari, tapi zakat setahun sekali. Namun sholat itu nanti akan bernilai sempurna ketika zakatnya ditunaikan. Namun ketika dia sholat dan zakatnya terabaikan, tertunaikan tapi salah, atau tidak ditunaikan, maka sholat yang dia kerjakan itu bisa-bisa tidak diterima oleh Allah. Karena ya ada dua perintah besar, kan? Allah dan hamba Allah. Tidak boleh ke atas baik, tidak ada ke samping. Atau ke samping baik, tidak ke atas. Hanya kepada manusia, tidak ke Allah. Hanya ke Allah, tidak ke manusia, tidak bisa. Nah, itu harus sepaket dua sisi, kayak dua sisi mata uang. Duit 100.000 cuma sebelah gambarnya. Berarti duit palsu, ya? Duit. Nah, tidak akan laku, Pak. Tidak akan laku. Kepalsuan yang ulama dalam kitab dulu juga makan dia, makan di rumah makan. Nah, ketika bayar, kata yang punya toko, maaf Pak Ustadz, ini duitnya palsu. Dia jawab, langsung pingsan. Ustadz tuh pingsan, tukang warung bingung lah. Waduh, Pak Ustadz pingsan belum kan? Mungkin tidak ada punya duit, maka dia pingsan. Aduh, aku jadi bersalah juga, gitu kan? Padahal ya tidak ada mahal-mahal nian. Tapi uangnya uang palsu, dia pingsan. Ketika dia sadar, tuan yang punya toko merasa bersalah. Sudah Pak Ustadz, sudah. Kalau Pak Ustadz tidak ada duit, ya sudah, tidak usah dibayar. Kami ikhlaskan bayar. Tidak usah pakai drama pingsan, drama pingsan. Mending tidak ada drama kabur lagi, drama ke WC, tidak mau bayar. Ada drama sakit perut lah, makanan kurang enak, bilang tidak mau bayar. Kata ulama itu, aku ini pingsan bukan karena aku tidak punya duit, karena dibilang duit palsu, tidak, dia bilang.
Ketika engkau bilang palsu, itu aku terkejut, aku pingsan karena aku khawatir besok ketika aku menghadap Allah nyetor sholat, kata Allah, sholatmu palsu, tidak ada sebelahnya, zakatnya tidak ditunaikan. Pandangannya ke akhirat, pikirannya gitu. Di depan kamu saja, engkau bilang palsu, aku malu dengan seisi rumah makan. Dia bilang, masa Pak Ustadz duitnya palsu? Wah, gitu, malu lah. Ya, pingsan di situ. Itu ketika engkau bilang palsu, aku malunya lahir batin. Bukan malu diri sendiri, malu serumah makan. Aku membayangkan kalau besok di hari kiamat aku nyetor sholat ke Allah, menceritakan sholat kepada Allah, teman-teman ada sebelah sisi. Kenapa? Katanya palsu. Kenapa palsu? Zakat tidak dibayar. Bagaimana nasibku di sana besok? Alangkah mengerinya demikian. Dia ingatnya ke sana. Berarti gitu Bapak Ibu, orang itu akan tambah baik ketika satu tadi selalu pikirannya nyambung ke akhirat. Orang akan rusak, akan buruk, akan berbuat jahat. Kapan? Kalau pikirnya nggak sampai ke akhirat. Ya kan? Kita bertengkar masalah duit. Nah, sudah bayar? Belum. Sudah bayar? Belum. Susu. Kadang itu kita beli minyak motor tuh Pak, namanya anak kan, dikasih 100.000. Minyak fullnya tuh 45.000, disusui 5.000, susui 5. Khilaf nyangkonya yang tukang bensin tuh duit tuh 50, tapi anak tuh nggak berani ngomong, takut kena marah. Balik ke rumah kata mama, mana susunya 5.000, kan duit 100.000. Ini cuma ngasih, masih salah sangka, salah. Akhirnya ribut, akhirnya apa? Ribut, emaknya juga ribut, datang ke sana, mana susunya? Susu apa? Ini beli minyak tadi 200.000, dah 50.000. Ayo coba, mana yang benar coba? Mana yang salah? Kan jadi panjang itu. Tapi kalau ingatnya ke akhirat, mesti ada yang mengalah. Orang yang bisa mengalah itu orang yang jiwanya besar. Kapan jiwa itu besar? Kalau dia ingat akhirat. Ingat apa? Akhirat. Itu selalu ada Bapak Ibu. Anak-anak kita juga begitu. Kalau kita lupa akhirat, maka tumbuh keburukan dalam diri. Harus ingat akhirat. Mikirkan di sana. Kalau aku buat gini, di sana aman enggak? Kalau aman, laju. Kalau aku ngomong begini, di akhirat aman enggak? Kalau aman, laju. Nah, kalau aku ngomong begini, di sana ada aman, jangan laju. Kalau aku buat begini, di sana ada aman, jangan. Jadi prioritaskan akhirat. Karena di Al-Quran memang kita disuruh melebihkan, prioritaskan akhirat. Kalau disandingkan dunia akhirat, kok merugikan akhirat? Ini dunia jangan dilaju. Tapi kalau tidak merugikan, ambillah. Walaupun itu gunung berupa emas, asalkan tidak merugikan akhiratmu, tidak merugikan imanmu, tidak mengganggu ibadahmu, kuasailah seisi dunia. Tapi kalaupun cuma 1.000 tapi ganggu sholat, jangan, stop. Demi 1.000 sholat terganggu, sholat kita hilang, jangan. Ya, jangan. Ya maaf kalau ada yang saya bingung itu kalau Jumatan, Bapak kerja apa? Security ya. Nah, itu kayak mana? Nah, kalau dia Jumatan dipecat ya. Kalau tidak Jumatan kayak mana? Kan bukan uzur syar'i itu. Orang tidak Jumatan karena security di perumahan kan. Perumahan itu aman-aman baik, aman-aman. Tapi demi fasilitas, yo itu penting kerjasama. Nah, kadang security itu ada yang bukan Islam, bagus duo, siko Islam, siko tidak. Jadi bisa, nah, kalau yang pas Jumatan, awak berangkat, dia jago. Kalau pas Natalan, dia berangkat, kita jago. Jangan pula kita yang jago gereja itu ya. Ada yang namanya muamalat Pak, muamalat. Ada yang bisa dua-dua, bisa tidak. Itu mohon, karena nanti ujung-ujungnya begitu kita disuruh tetap harus memilih akhirat. Kalau dia berbandingan begitu, harus memilih akhirat. Jadi ayatnya wa aqimus shalah wa atuz zakat. Bayar tegakkan salat dan tunaikan zakat. Makna dalam Al-Qur'an Bapak Ibu kalau dengan ayat aqimus shalah, tegakkan salat itu 3 isinya kan? Sempurnakan rukunnya, sempurnakan syarat-syaratnya, yang ketiga sempurnakan adabnya. Rukun kita selesaikan, yang kedua syarat kita selesaikan, yang paling puncak adalah sempurnakan adab-adabnya. Adab-adab itu diantaranya sunnah hayatnya dijaga.
Sunnah hayatnya dijauh. Kayak kita sembahyang itu kan termasuk tidak boleh lengan baju digulung. Nak ngajak petinju ya, tidak boleh. Lengan baju digulung tidak boleh. Tidak boleh lengan baju digulung, tidak diperbolehkan. Atau sarung jubah kita di bawah mata kaki. Itu tidak mengganggu sholat Pak ya, tidak mengganggu sah dan tidaknya, cuman dianggap tidak beradab, tidak bagus, karena kan 3 derajat manusia itu Pak. Jangan minimal kalau bisa 3-3-nya, tidak bisa sikap. Pertama kita disuruh menjadi orang yang berilmu, kau harus tahu cara baik itu harus tahu. Nah, namanya mondok kan, harus tuh Pak. Nah, di mana sehingga kamu di mana tinggal bisa beribadah, tidak doain. Bisa tayamum. Tidak bisa tayamum, ada namanya lihurmatil waktu. Harus tahu, ngerti dia. Medagang, tahu hukum ilmunya. Nak nikah, tahu caranya. Nak haji, tahu. Jadi orang yang alim, itu derajat pertama sebagai hamba Allah itu Pak. Kalau ini kita tidak bisa, belum sempat dulu mondok, tidak sempat dulu ngaji, anak lanjutin. Maka yang kedua, apa tugas kita? Harus menjadi orang yang banyak beribadah kepada Allah. Banyak berzikirnya, banyak qabliyah ba'diyahnya, banyak baca Al-Qur'annya, banyak selawatnya. Harus banyak tuh Pak. Jangan kita jadi orang alim ibadah dikit nian. Habis. Karena kita akan balik ke akhirat, butuh bekal. Maka jadi yang paling banyak ibadahnya. Jangan malu Pak. Jangan apa? Malu. Ada yang duhanya 2, lanjut. Ada duhanya 4, bagus. Ada duhanya 8, itulah maksimal. Nampak? Jadi kita lama-lama ngaji, nanti ujungnya apa? Ibadahnya ujung. Ibadahnya duhanya sampai 8, witir sampai 11. Qobliyah zuhur ada 4, ba'da zuhur ada 4. Qobliyah asar ada 4, habis maghrib awabin ada berapa? Berapa rakaat awabin? 12 dah. 6 rakaat kan? Habis maghrib itu 2 6 kali. Yang pahalanya 12 tahun ibadah. Kalau dikerjakan 10 hari dianggap ibadah 120 tahun. Kalau 30 hari full salat awabin maghrib isya itu kalikan 2, 360 tahun. Kalau sempat 10 bulan kita dianggap ibadah 3.600 tahun. Kalau sempat 10 tahun, nah hitung newek lah itu. Terus aku suruh ngitung itu, hitung newek lah. Nah, itu 12 tahun. Nah, ibadah. Begitu juga witir. 1 sekarang, besok 3. Makin kita maaf, makin kita tua, atau makin sakit-sakitan. Karena menjelang kematian kan. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, sampai yang ke 11. Walaupun dia sholatnya duduk, tapi kan sempurna, tidak masalah kan. Banyak hari ini orang kerja tidak berdiri duduk, online pakai HP, ya lagi. Karena kayaknya lebih besar gajinya tuh timbang yang bekerja, apa namanya tuh, kontrak panting tuh, tegak badan ini cuma duduk tapi online, sekretaris ya kan, besar juga gaji dia tuh Pak. Begitu juga ibadah, jangan pula aku tidak bisa, ngapa tidak ada ke masjid, aku tidak bisa tegak, jangan, duduk itu tinggi, kan beda Pak ya. Orang yang sholat dengan berdiri kan pahalanya per ayat itu kan 100 kebaikan, ada mengatakan per huruf 100 kebaikan, 100 kebaikan. Kalau dia sakit tetap sholat, itu pahalanya 2 Pak. Nah, dia duduk tuh. Kan kalau dia sehat, tidak sah sholat duduk, sholat fardu tidak sah. Sholat fardu kok duduk, tidak sah. Kecuali sholat sunat, boleh dia duduk ketika takbir, ketika Allahu Akbar. Ketika dia sakit, bisa berjalan, sholat fardu minimal ketika usholinya dia berdiri. Itu wajib, tidak boleh duduk. Setelah usholi selesai, baru duduk. Kecuali dia memang tidak bisa berjalan sama sekali, maka usolinya boleh duduk, boleh baring. Tapi selagi dia masih bisa berjalan, walaupun tidak lama, maka ketika usoli sembahyang wajib berdiri, tidak boleh langsung duduk. Kalau sholat sunat, nah boleh duduk. Cuman kalau dia sehat kok duduk, pahalanya separuh. Yang dia baca ayat pahalanya di 50, tidak 100. Tapi kalau dia sakit tetap berjamaah, misalnya. Ini juga menyemangati saya, memang teorinya gampang, berangkatnya berat, berangkatnya apa? Berat itu sendiri, teorinya gampang, yo masya Allah. Tapi memang pahalanya 2, pertama berjamaah, yang kedua mujahadah dia itu Pak, mujahadah, capeknya dan sakitnya dia itu nilainya double, nilainya apa?
Karena Nabi bilang gitu dah, nanti hari kiamat orang yang tahu nilai sakit, wih rupanya sakit itu ampunannya besar nian. Door prize akhirat. Dia akan bilang, ya Allah, seandainya dulu aku hidup digunting-gunting untuk agama, ada apa-apa. Kalau kayak gini pahalanya, sakit gigi, kepala, keren ya. Aku tidak apa-apa hidup sambil digunting-gunting. Wah, ngeri. Akan ngomong gitu di hadis itu, Pak. Nah, kita kan baru dapat beritanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika orang itu sakit, tetap ibadah, tetap ngaji. Wah, itu subhanallah, membuat Allah terkagum-kagum. Maka ketika aqimus shalah itu 3. Ketika dia enggak ilmu, yang kedua sibuk ibadah, perbanyak. Yang ketiga, 2 dak juga. Ya, berilmu pas-pasan lah, ibadah kurang-kurang dikit lah, kan. Tarawih kawan 2-3, dia 2 rakaat balik, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat berapa? Puan 11, 2 rakaat balik. Nah, itu alasan Bapak Ibu balik, keceknya bawa anak. Alah, bilangnya mau balik cepat, mau balik. Anak dicubit, cek nangis nak yo, balik. Gitu kan. Ada weh. Namanya buat drama, apa? Kalau memang anak tuh ganggu, jangan bawa. Kita kok mau 23 episode, episode nonton taraweh itu, Pak. Anak tuh nangis, nah, balik itu kita pun anak main kita tidur, alasan Pak. Jangan. Ada kalanya di rumah kita di masjid. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah nggak bisa 2, jadi berilmu nggak bisa, pas-pasan ibadah pendidik, yang ketiga yang terakhir, jadilah yang paling menghormati atau beradab. Jadilah yang paling beradab, yang paling menghormati orang ibadah, menghormati ahli ilmu, menghormati taat. Itu menghormati, itu mencintai, menyayangi, itu akan digolongkan oleh Allah bersama mereka di hari kiamat. Nah, tapi kalau gitu tidak 3-3-nya, nah itu jadi apa jadinya? Ketiga-tiganya tidak ada masuk, tidak ada masuk. Itu yang kata Buya Hamka, hidup sekedar hidup, ya kan? Kalau hidup sekedar hidup, kero pun hidup. Nah, kayak orang di pondok, yang penting di pesantren, tapi ngaji idah. Kucing juga ada di pesantren, ya bilang. Ayam itu juga ada di pesantren, cicak juga ada di pesantren, tikus tiap malam juga ada. Kalau sekedar ada di pesantren, tikus, kucing banyak di pesantren, gitu kan. Tapi kan kita bukan nak jadi itu. Bukan, kalaupun cicak di pesantren 10 tahun tidak mungkin wisuda cicak itu. Kalau ayam makin lama makin disembelih, tengoklah tuh. Nah, manusia kan tidak. Manusia itu bukan sekedar hidup, tapi hidup ada artinya. Apa artinya itu? Ya, dengan ibadah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, salat itu ada ilmu, namanya rukun, ya kan? Rukun. Ada yang perbanyak, namanya syarat-syarat, tidak boleh tidak. Yang ketiga tadi adalah adab. Adab itu seperti apa, Bapak Ibu? Seperti ngangkat tangan ketika i'tidal, ketika ruku, baca a'udzubillah sebelum baca al-fatihah. Jangan langsung bismillah, baik, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tiap baca al-fatihah, baca ta'awud, a'udzubillah. Itu adab dalam membaca al-fatihah. Kalau langsung sah Pak Ustaz, sah, tapi tidak beradab. Kalau pakai a'udzubillah, itu ada ayatnya kan, fasta'iz billah, fa iza qara'al qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an, fasta'iz, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu termasuk adab namanya, Pak. Dijaga, wa aqimus shalah. Kalau laki-laki adab tertinggi di sop pertama. Adik kita alhamdulillah cuma 2 sop. Cuma 2. Jadi dapat emas sama perunggu, dak kali-kali. Medali emas sama perunggu. Perak, perunggu tidak ada ya. Karena cuma 2 ya. Cuma 2. Kayak di sebagian sekolah di Jawa gitu. Wah, anaknya juara 1, juara 2. Hebat nih, belajar tidak pernah. Kok bisa juara 2? Lokal cuma 2 orang, ya. Apa boleh buat? Apa boleh? Kan tidak melanggar SOP kan? Cuma 2 orang yang kawannya rajin juara itu, dia juara 2, udah pernah belajar, nilainya 5, tapi juara 2, juara. Kenapa cuma 2? Ini kita betul tadi. Ada emas sama perak, yang perunggu tidak ada. Kan?
Nasib. Nggak apa-apa Pak, nanti surganya lapang. Nah kalau perempuan paling belakang tuh, ibu jangan pula marah. Apa pula tidak adil? Jangan bilang laki-laki paling afdal di depan. Kalau perempuan paling afdal di belakang. Jangan marah. Nah Pak Ustaz ngejek kami. Yo, bukan ngejek lah, ada hal-halnya. Kata orang itu, kalau naik mobil yang enak di depan. Kalau naik speedboat, enaknya belakang depan. Belakang, naik depan temuntah aja loh. Temuntah. Ibu mungkin tidak percaya. Pak Ustaz mau cobalah dong. Cobalah karena temuntah entah. Nah, sampai tempat itu 2 jam tuh perut langsung goyang. Apa? Iyalah speedboat naik di depan ya. Depan gini masalahnya itu sendiri. Jadi ada hal-hal. Kalau naik mobil paling depan enak. Pesawat paling depan ngapot, naik duluan, turun duluan. Kalau naik speed jangan di depan, paling belakang yang paling nyantai. Bantingnya tidak kuat, tidak ada kuat. Jadi laki-laki perempuan itu tidak pernah sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki perempuan tidak pernah sama. Anak laki-laki kambing 2, perempuan kambing sikok. Saya sampaikan itu kan? Kok kayak gitu Pak Ustadz? Kalau kambing 2, tekor lah kambing 2 kambing, anak lanang, anak perempuan kambing sikok. Nah, gitu. Kalau di situ yang ibu-ibu senang, alhamdulillah anak saya cewek kambing sikok, tetangga anak lanang kambing 2. Yang paling senang siapa? Ya tunggal kambing, itu apa? Kambing. Tapi jangka panjangnya nanti ketika meninggal, maka yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Jangan pula marah, jangan pula ngapa kami cuma 1 bagian cewek. Nah, ketika punya anak cewek kambing sikok senang-senang ngejek yang kambing 2 laki-laki ya kan. Jadi memang sifat adil karena laki-laki itu nanti dapat 2 bagian, maka dia dapat 2 bagian, kekahnya dia itu 2 kambing hitungannya Pak. Anak perempuan kan dapat waris berapa? Sikok bagian. Maka yang punya anak perempuan kambingnya sikok akan betul ya. Bah? Betul lagi kira itu? Betul lah. Apa nak dibalik anak cewek 2 kambing. Kambing sikok belum lunas lagi ya. 2 kambing itu kan. Jadi Allah tuh ingin menguji. Jangkanya panjang. Anak perempuan sikok, kambing sikok, nanti warisannya sikok. Kayaknya jauh. Tapi di tengah-tengah ini jangan pernah mengeritik perintah Allah tidak adil, Allah tidak jelas, jangan. Begitu juga hal tadi itu apa namanya? Perempuan paling belakang dengan yang depan. Nah, gitu Pak. Jujur Pak. Bapak-bapak nih, Bu, kalau di masjid tidak ada ibu-ibu, tidak semangat kayaknya deh. Balik tuh lah. Tapi kalau ibu-ibu tuh rame, semangat bayangnya Pak. Ngaji juga gitu ya. Jadi memang perempuan itu ada ketika kita sholat, kita ingin sempurna ke Allah. Kalau ini kita ada ibu-ibu, itu nih ke Allahnya itu kurang. Ke Allahnya apa? Ke Allahnya itu kurang. Maka yang paling baik ketika sholat itu perempuan tidak terdengar suaranya. Gimana yang terbaiknya paling belakang. Kalau ngaji paling depan, paling elok. Kalau makan paling depan, kalau belanja paling depan. Nah, kalau pas sholat itu paling belakang. Apa sudah? Bukan, di situ Allah ingin lihat. Kan Allah berhak merubah perintahnya, tak? Allah ingin uji taat apa tidak sebenarnya. Taat secara pahala yang paling besar belakang, yang depan kecil. Oke Pak. Sebenarnya Allah tuh kayak sering saya sampaikan. Kenapa ada hewan halal sama haram? Kenapa ada halal galau-galau? Ya kan? Kok ada yang hewan ini anjing haram, ini sapi halal? Kenapa ada halal galau-galau? Cuman sih kok tujuan Allah nak nguji kau setia apa tidak? Setia apa tidak? Kesetiaan itu mahal. Taat apa tidak? Kita nak jadi jahat semuanya, tidak menurunkan Allah. Kita jadi baik semua, tidak meninggikan Allah. Nggak pengaruh sama sekali. Ke Allah itu tidak ada pengaruh Pak. Sangat ada pengaruh. Maka kalau ada 2 perintah berbeda, Allah ingin lihat dia. Setia apa tidak? Siang disibukkan dengan duha, malam dengan tahajud. Tidak boleh pilih-pilih aku duha tahajud, tidak. Memangnya yang merintah beda apa Allahnya kan sama. Allah ingin lihat ketika siang taat dah, duha taat, ketika malam taat dah, tahajud. Kalau dua-duanya taat, hamba yang setia. Layak untuk Allah bela dunia sampai Sama juga tadi bahwasanya ada perintah yang berbeda,
Kalau ngaji paling depan, sembahyang paling belakang. Allah nak nih sebenarnya paling belakang sama, baik sama ya. Makanannya sama, menunya sama. Dengan cuman orang lihat siapa yang taat, itu deh. Nah yang paling mahal itu kan taat pada Allah Ta'ala. Itu penting sekali. Ayat yang kedua Bapak, wa ati'ullah war rasulah. Faman ata Allah wa lam yuti rasul lam yuqbal minhu. Taati Allah dan Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Barang siapa mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, maka ketaatannya tertolak. Ada namanya aliran. Ada namanya aliran hanya Allah saja. Ada toriko yang hanya mengajarkan makrifat, tidak mengajarkan syariat. Tertolak tuh Pak. Saya dengar langsung tuh Pak. Nah, kamu kalau ingin ingin hakikat ke saya, ke Allah. Kalau untuk syariat, tidak usah dengan saya. Saya tidak mengajarkan syariat. Itu tertolak. Aliran begitu tuh tertolak di hadapan Allah. Tertolak Pak. Tertolak sama sekali. Tertolak bahwa dia hanya ingin menyebut Allah, tidak ingin mencontoh Rasul. Tidak bisa Pak. Ini sudah ada ayatnya masalah. Itu tidak bisa dipisah. Atau orang ikut Rasul baik, tidak ikut Allah, ya tidak bisa. Tidak boleh, hukumnya haram. Semua dia menjadi siapa lagi, tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul. Itu lebih jauh lagi kan. Jadi ada perintah Allah, ada cara Nabi melaksanakannya. Bapak makan, kulu washrobu, makan dan minum. Allah kan cuma nyuruh, tidak menunjukkan gimana caranya makan tuh kayak mana. Maka diutuslah Rasul Shallallahu Alaihi. Ini caranya makan. Makannya dengan baca bismillah, makannya dengan duduk, makannya dengan tangan. Habis makan tuh tangan itu dijilatin. Memang gitu perintahnya. Makan tidak boleh berlebih-lebihan. Anak minum dulu atau minum di tengah makan, jangan minum setelah makan. Nah, gitu kan? Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, itu Nabi mencontohkan gitu. Salat begitu juga. Di Quran tuh tidak ada. Salat itu rukunnya sekian. Wudhu dulu, payah nyari begitu. Tapi Nabi yang mencontohkan, kalau sholat wudhu dulu, wudhunya begini, rukunnya begini gitu loh Pak. Jadi harus, tidak boleh dipisah. Kalau Bapak melihat kegiatan orang, tengok yang dia buat itu ada perintah Allah tidak, ada contoh Rasul apa tidak. Kalau tidak ada, ya jangan. Berarti itu tidak betul. Karena sepaket kata ulama. Faman ata Allah, barang siapa yang mentaati Allah tidak ikut Rasul, maka tidak diterima. Penting coba ya. Larinya ke thariqah nanti. Yang ketiga apa? Anishkurli wali walidaika. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu kedua-duanya. Faman syakara lillah walam yashkur li walidayhi lam yuqbal. Barang siapa syukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tetap tidak dianggap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, walaupun mak bapak seseorang itu tidak Islam, lain Tuhan, wasahib tetap disuruh berbakti, tetap melayani, tetap menemani, tetap senyum selagi dia tidak ngajak bersekutu dengan selain ngajak syirik. Kalau dia tidak ngajak ke gereja, tidak ngajak ke wihara, tidak ngajak ke kuil, tidak ngajak makan hewan tidak berleher, tidak ngajak makan yang hewan yang guguk, nah itu tidak apa-apa. Kalau ngajak ke situ, itu aja yang ditinggalkan, selebihnya tetap berbakti. Karena itu ayatnya nyambung Pak. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Gimana cara syukur Pak? Di Quran ayat 22 wa'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Syukur itu apa Bapak Ibu? Syukur itu apa? Syukur itu dibayar dengan i'malu. I'malu itu apa? Banyak-banyak beramal. Banyak-banyak punya mulut gitu. Gimana cara bersyukur? Ya lidah kita banyak berzikir, banyak baca Al-Qur'an. Itu mana syukur. Gimana syukur dengan tangan? Banyak nolong, jangan banyak ganggu. Syukur dengan kaki, dikasih kaki gratis, banyak ke masjid, banyak ngaji, jangan ngelangkah yang lalai. Dikasih maaf pikiran, berpikir yang baik, jangan berprasangka buruk. Setiap yang Allah kasih itu wajib disyukuri. Kalau tidak nanti jadi bumerang, jadi masalah, jadi penyakit, jadi penyiksa diri kita.
Kapan? Apabila nikmat itu tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Daud, sudah saya sampaikan, sanggup berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau lihat kakiku melangkah ke tempat yang kau benci, patahkan ya Allah. Wah, ngeri ya. Ngeri ya. Wah, ngeri. Memang ngeri ya. Ngeri. Tapi kan itu hak, Pak. Kalau engkau lihat tangan aku diganggu orang, ya Allah, ketika itu patahkan langsung. Oh, ngeri. Sering saya sampaikan. Beranikah kita berdoa seperti itu? Berani? Ngapain tidak? Nanti patanian Pak Ustadz, ngapot tangan, kau sering jahil. Tapi itulah Bapak Ibu, lagi-lagi kita ngaji. Nanti pada ujungnya kita harus berani. Ya, Pak? Harus. Ngapa berarti Ustaz? Untuk mempertahankan dan menunjukkan keseriusan. Karena nanti bukan hanya tangan yang diminta, kayak sudah kita di Palestina, nyawa diminta ya Pak ya. Di sana tidak cukup dengan tangan, harus dengan nyawa, dengan apa? Iya kan? Nyawa harus hilang, enggak? Ayo, nanti sampai ke sana Pak, sampai ke nyawa. Nah gitu, jangan nak ke nyawa Pak. Doa itu beda berani. Kalau doa ada yang ngamin. Itu untuk Pak Ustadz, kami tidak. Ustadz bela kami tidak usaha. Itu berarti saya dan kita tuh belum serius banget. Belum, walaupun doa kita belum tentu dikabulkan, tetap tidak berani. Apalagi saya lebih tidak berani. Anak masih kecil kalau jadi dulu sebelum nikah naik motor kencang, lah nikah punya anak mikir 2 kali. Apa nasib anak kalau mati nanti kacau. Beda lah Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan? Iya Pak. Nah. Iya Pak. Kalau kita sekarang, walaupun kita belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahiratan wabah, tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah nengok Nabi, tapi Nabi sudah meninggalkan asar, telah meninggalkan hadis, Jadi gini, ada namanya adab dalam berpakaian, dalam sholat itu sendiri. Kalau sekedar sah, ya sah, asalkan lutut dan pusat tertutup sah. Pakai sarung, tidak pakai baju sah. Karena sahabat dulu ada gitu Pak. Sahabat Nabi itu ada yang hanya punya sarung. Bukan mereka tidak punya, memang cuma punya itu. Cuman punya. Zaman itu makan cuma sehari sekali. 2 kali tidak bisa. Tidak bisa. Pakaian cuma punya itu. Nah kalau gitu selusin. Pakai selusin. Ada semuanya pakai sarung dado. Maka yang paling elok itu adalah kita memakai baju yang panjang, memakai tutup kepala. Yang paling elok lagi pakai serban. Itu paling eloknya itu, Pak. Paling elok kalau Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil imamah yaumal jum'ah. Kalau hari Jumat, Allah dan malaikatnya membacakan salawat untuk orang yang salat memakai imamah, memakai serban. Hikmahnya itu serban itu kain kapan, Pak. Kalau lah mati, itulah kain kapannya. Nah, Bapak enggak harus jadi ustadz, pakai itu. Minimal seminggu sekali hari Jumat itu sendiri. Kata-kata Gus Baha, kita harus bagi 2 hal. Ada kalanya kita pakaian biasa, ada kalanya sempurna. Sembahyang dewek tahajud misalnya ya. Bini tidak nengok ya. Ada kalanya sederhana, Pak. Pakai kaos baik, pakai sarung baik. Ada kalanya begitu. Tapi tidak boleh kayak gitu terus. Untuk apa? Menunjukkan kerendahan kita tertinggi di hadapan Allah. Itu maksud. Saya nggak pakai jubah, nggak pakai peci. Bukan saya itu ingin merendahkan jubah sama peci, serban. Bukan. Tapi aku pakai begini ingin menunjukkan kerendahan yang sempurna di hadapan Allah. Dan bawa titel. Ya nggak punya pangkat dipasang kalau bangsa ditigu pakai jangan. Ada saatnya kita tidak pakai kain kapan, tidak pakai apa-apa. Betul begitu Pak. Tapi ada kalanya juga kita sembahyang tahajud duha itu sempurna. Pakai celak iyo, pakai serban iyo, pakai jubah iyo, pakai topi haji iyo, walaupun belum tengok Ka'bah sama sekali. Karena dua-duanya perintah. Dua-duanya perintah. Nabi ada kala begini, ada kala begitu. Semuanya punya dalil. Punya dalil. Jadi memakai terus nanti dibilang wajib, salah pula.
Ndak pakai terus, nanti tidak beradab, orang nengok salah pula. Jadi ada kalanya begitu, kecuali imam. Nah, kalau imam memang harga mati. Imam itu harus memakai yang paling sempurna. Dua-duanya hafal Quran, tapi sikap belum nikah. Maaf, mundur mundur. Tetap imam yang sudah menikah. Begitu juga tentang ilmunya. Dua-duanya orang alim. Yang paling alim mana? Imam. Ya, Bapak maaf ya, maaf kalau marah Bapak. Marah-marahlah. Ya kan? Kalau imam itu sebenarnya itu Pak bukan gilir-giliran. Bukan giliran. Itu amanah besar. Dia nyambung kita dengan Allah. Maka minta nian yang paling khusyuk, yang paling alim, yang paling tua. Kalau imamnya dua, yang sikok bini sikok, yang sikok bininya dua, yang bini dua maju Pak. Ibu jangan marah. Yang bini dua maju. Nanti gila deh. Maghrib 4 rakaat karena dimarah bini dia marah. Saya bilang kalau yang lain ngajar ngaji katakan khidmat masjid anak makan enggak apa-apa lah, tapi kalau imam dia minta tuh sikap nak bebayarnya lah, dia yang paling alim, dia yang paling soleh. Kalau bisa tuh maaf demi sholat kita sempurna, imam jangan kasih kerja dunia, jangan kerja kasih. Udah dia suruh ngimam ngimam makan minum. Kalau kami dulu di Pakistan Bapak Ibu, maaf bukan meremehkan imam. Imam itu makan minumnya masyarakat gotong royong. Hari Senin Pak Umar ngasih makan di masjid. Hari Selasa Pak Andi, hari Rabu Pak Bambang. Biar dia tuh khusyuk. Kalau kita kan tidak bisa khusyuk. Kayak mana? Utang banyak, utang banyak. Anak-anak sekolah, rumah masih bocor. Sembayang ngambil dia ngigau. Fatihah belum ya? Nilainya rendah. Sembayang kan khusyuk nilainya. Imam, saya cuma saran di Indonesia kan jarang kayak gitu Pak. Iya kan? Iya kan? Imam bayar mahalnya. Pak Imam tidak usah kerja, makan minum kami siapkan. Gotong royong ada berapa kakak? 300 kakak, 200 kakak imam selesaikan. Yang penting Pak Imam tidak usah mikir apa-apa. Pak Imam, anak Pak Imam selesai, Pak Imam khusyuk sembayang, banyak ngaji deh. Karena tetap ketika dia mimpin dalam mimpin doa, tetap yang Allah nilai siapa yang banyak ibadahnya, siapa yang banyak cinta akhiratnya, yang cinta dunia nilainya rendah walaupun sholatnya panjang. Tidak bisa. Misalnya saya kontraktor, alim juga sembahyang, mintanya dunia itu lah enggak. Paham tuh Pak? Ya Allah tambah kaya yo, nak buka cabang di Kalimantan ya Allah. Aku imam ya masalahnya. Memang aku kontraktor. Doa dia apa? Nas'aluka, minta kayo sekayo-kayonya. Nah, kalau Pak Imam dari imam itu mintanya akhirat, gimana caranya? Selesaikan urusan. Itu bukan aib, bukan aib. Demi ibadah gitu. Imam pun dipilih-pilih gitu. Jangan boleh ada yang tersinggung, aku mundur. Jangan, tidak jadi sembahyang maksudnya gitu, Pak. Nah, itu begitu. Jadi semakin khusyuk semakin dia harus sempurna dalam pakaian imam ya, imam salat Pak ya. Pakaiannya paling sempurna. Apalagi bacaannya juga sempurna, bentuknya sempurna, jasadnya juga sempurna di antara jamaah itu. Jangan sampai kita yang makmum berjubah berserban, imam pakai sarung, pakai mana? Udah pakai baju kan? Di mana? Sah. Imam pakai sarung, pakai kaos oblong. Sah. Kita pakai jubah galau. Apa cerita Apa cerita? Dibaliklah sembahyangnya tuh. Tetap tidak bisa. Tetap apa? Oh itu sunnah Nabi. Betul. Yang berjubah sunnah siapa? Nah kalau bertanding berdua, mana yang elok? Apa senang yang mana? Senang yang berjubah apa sarungan? Jadi imam. Jadi kalau ngaduk semen yang pakai sarung tadi dia bilang. Jadi begitu ada hal-hal dua-duanya betul, dua-duanya elok, cuman cari yang paling elok. Kalau untuk makmum terserah, tapi untuk imam tidak ada pilihan lain. Nah kalau ditungkal tuh, ada lemari dah. Isinya jubah ada. Betul tuh Pak, ada jubah, ada serban. Enggak apa-apa. Imam, Bapak jangan bolok. Aku bukan ustadz. Tengok di YouTube tuh cara pakai serban, bisa pakai tuh. Kita pula jangan ngejek-ngejek. Ada cek ionian. Itu minggu pertama itu, Minggu pertama dibilang, wih, gitu kan. Tapi mohon, tolong itu disempurnakan. Ada dia pakai jubah belah kan. Kalau ini kan dibilang gamis sebenarnya, bukan jubah, ini gamis. Jubah versi Nabi itu belah. Dia tidak ada apanya nih, kayak rompi panjang itu Pak. Nah, rompi itu jubah. Kalau itu ini tetap namanya gamis. Nah, kalau jubah dalam bahasa Arab jubah itu belah dia Pak. Apa pakai koko begitu, pakai sarung, pakai jubah lagi. Pakai Pak Ustadz, aku bukan imam, kapan makainya? Minimal ketika Jumatan. Tidak usah malu Pak, tidak usah malu. Malu dikit lah.
Cuma karena nak mulai nyobain lah, mulai enggak lah tuh. Orang nak ngejek berapa lama. Jadi hari Jumat tuh koko, sarung, pakai jubah belah. Jubah belah, warna putih, jangan warna pink ya. Ada pula warna partai, tidak usah warna putih. Oh, putih, jangan warna partai. Ini lagi sibuk pilkada. Jadi kalau kita bukan imam, pakai itu ketika Jumatan atau ketika sholat sendirian. Jadi bahasa pengantin itu jadi yang paling cantik. Dengan Allah tuh begitu, jadi yang paling cantik. Jangan gini-gini sampai mati, tidak ada nilai. Memang itu sunnah Nabi, tapi ada sunnah yang nak kita amalkan juga, kayak berjubah. Karena dua-duanya perintah Allah, perintah Nabi. Jadi kita diambil minimal pernah ngamalkan itu. Lagi jangan sampai dak niat, jangan. Saya punya kawan, Pak Ustadz, saya punya niat. Pokoknya nanti suatu saat Ustadz akan tengok aku korban unta, dia bilang. Wih, cak iyo nanya iyo. Unta dari mana? Pokoknya niat dulu Pak Ustadz. Kalau duit ada. Aku nak niat korban unta di Jambi. Gila tak kira-kira itu? Gila tuh Pak. Oh unta ke sini dari sana kayak mana biayanya? Dah aku nak mikir itu Pak. Ngapa pula tidak ya kan? Nabi pernah korban unta, aku juga nak korban unta juga. Itu kan sudah niat yang baik. Niat yang baik gitu, kambing belum gitu Pak ya. Pakai jubah Pak, jangan malu. Jangan oh itu jubah tuh Ustaz. Dak do. Dalam rangka sunnah Rasul, dalam rangka adab, maka pakai. Itu Pak, apa lagi Pak? Iya, witir itu memang lebih kuat 3 Pak ya. Dulu kita amalkan 2 dan 1. Tapi yang paling kalau nak bertanding kuat mana dalilnya? Ya tetap kuat dalil 3 lah langsung. Witir itu, witir tarawih paling gampang ya. Witir itu Bapak Ibu bukan pas tarawih deh ya. Witir itu sholat yang nomor 2 setelah fardu itu witir. Tahajud kalah dengan witir, duha kalah dengan witir, tasbih kalah dengan witir, kalah. Tarawih pun kalah dengan witir. Walaupun kita tarawih kita sampai 1000 rakaat, tetap menang witir yang sikok rakaat. Hukumnya beda. Hukumnya apa? Beda. Sama-sama 1 rupiah, 1 ringgit, 1 rial, 1 dolar, 1 pound sterling, sama enggak? Beda, Pak. Beda. Kita pergi ke Afrika Selatan, baru 100.000. Wih, ini duit Indonesia iya. Cuman beli belas sekilo, ketawa dia, ya. Ini 100.000 rupiah, kan uang mereka angkanya 123, uang kita 100.000. Woi, kamu nih kayonian ya? Kamu baru tahu, Padahal dapat beras sekilo, sekilo beras basmati, beras India itu sekilo kali 50.000, 50 yang buat biryani itu, mahalnya, mahalnya. Jadi witir itu 3. Kalau jadi bagusnya 3 itu sekaligus, Bapak Ibu, ya. Sekaligus, jadi habis isya, ba'diyah, sholat taubat, sholat witir 3 rakaat. Tusolli sunnatal witri salasa raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Baca pertama setelah Fatihah sabihis, yang kedua setelah Fatihah kuliah, yang ketiga kulhu falak dan anas. Memang riwayatnya 31 kulhu falak dan anas. Boleh ganti? Boleh ganti, boleh. Boleh ganti surat lain Pak Ustaz? Boleh. Jangan ganti surat. Tidak sembahyang tube boleh, tidak witir pun boleh, tidak dosa, dah. Itu kesempurnaan Bapak Ibu. Yang witir kerjakan. Witir itu kan Allah itu ganjil. Maka langsung 3, lebih kuat. Cuma yang amalkan 2 itu sah, sah saja. Tapi yang paling elok 3. Jadi gimana gitu intinya apa? Yang 2 1 boleh, yang 3 boleh. Yang 3, yang tidak boleh apa tuh? Yang tidak boleh tuh ribut, Nah, jangan ribut, uang tidak salat boleh kok, tidak salat witir, nggak perlu nak ributkan 2 sama 3. Nah gitu. Cuman kan hati itu siapa yang bisa nahan kan? Aku grup 21, aku grup 3. Nah, itu salah hati lah, ngapa nak kayak gitu? Sudah lah, aku kalau imamnya 21 ikut, kalau imamnya 3 udah ikut. Nah ini sudahlah, besok mati dewe lah ya. Nah, biasa. Salah gitu Pak ya? Ada lagi yang lain? Cukup. Mohon doa Bapak Ibu, saya Senin nak ke Jawa.
nak jenguk, nak ziarah ke makam orang tua juga. Nah, yang kedua yang nengok anak di sana, nggak mungkin semingguan. Aku kira hari itu tidak ada ngaji. Aku kira Senin depan kan, ada WA mendadak. Yang berani nyuruh saya ini orang sini kan, Pak Ustadz pengajian, siap. Pak Abi pun kalau manggil tanya Pak Ustadz hari ini ada ngajar dak? Nah, Pak kalau dak ikut Bapak. Tanya tuh, gimana sih kok dak? Pak Ustadz besok pengajian. Yo, umur ya. WA perintah langsung perintah. Aduh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, yang bisa disampaikan ya Allah, ilmu yang akan menjadikan kami bisa taat kepada Engkau siang dan malam, ilmu yang menjadikan kami bisa baik di hadapan Engkau di mana kami berada ya Allah. Berikan kami kesehatan yang elok, kesehatan yang awet ya Allah. Dan siapa yang sakit di antara kami, berikan segera kesehatan bagi mereka ya Allah. Yang ada hutang, Kau selesaikan hutang-hutang mereka ya Allah. Yang ada masalah, Kau selesaikan urusan mereka ya Allah. Yang sedang bertengkar di antara kami, Engkau damaikan ya Allah. Yang sedang meninggal, Kau rahmati mereka selama-lamanya ya Allah. Beri kami kehidupan yang baik, kematian yang baik, dan juga kebangkitan yang baik ya Allah. Berkahkan umur kami, berkahkan usaha kami, berkahkan rezeki kami, berkahkan keluarga kami ya Allah. Kalau kami yang hadir di rumah-Mu ya Allah, hadirkan juga di surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Mudahkan menjaga iman, mudahkan menjaga ibadah, mudahkan menjaga salat, mudahkan menjaga zakat, mudahkan mentaati Engkau dan Rasul-Nya, dan mudahkan berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, yang baik berikan kepada kami, yang buruk jauhkan sejauh-jauhnya. Sayangi orang yang menyayangi kami, dan maafkan orang yang membenci kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbul